Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, pada pertemuan yang ke-9 ini saya akan jelaskan tentang bagaimana standar satuan harga yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Mari pagi ini dalam pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua, standar itu adalah suatu patokan. Standar itu suatu pedoman. Standar itu suatu ancer-ancer di dalam memutuskan satu satuan harga yang akan ditetapkan, satu satuan harga yang akan kita beli, sehingga kita ada yang namanya pedoman atau standar. Untuk itu, sebelum memahami isinya, mari kita semua mahasiswa harus paham arti dari standar tadi. Yang kedua, ada berapa jenis standar. Yang ketiga, bagaimana satuan harga tarif belanja pegawai, bagaimana metode yang digunakan, kemudian bagaimana metode klasifikasi barang dan jasa di pemerintahan daerah. Jenis satuan harga garis miring tarif belanja pegawai, satuan harga garis miring tarif belanja barang dan jasa. Tentu itu akan menetapkan besarnya untuk pegawai, gaji bagi pegawai yang berpendidikan SD, berpendidikan SMP, SMA, kemudian D3, sarjana, bahkan yang berpendidikan magister dan doktor. Tentu tarifnya berbeda. Nah, tarif ini tentu atas kebijakan dan juga atas rencana yang telah ditetapkan mendasarkan pada bagaimana kondisi tingkat UMR yang telah disepakati. Begitu pula satuan harga atau tarif belanja barang jasa pada daerah pun berbeda. Tentu itu akan dilihat sejauh mana barang itu didapat, dari mana barang itu diperoleh, tentu akan mempengaruhi tarif dalam dan harga per unit. Satuan harga tarif belanja pegawai ini mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Ya. Yang pertama mendasarkan data time series. Yang kedua mendasarkan data cross-sectional. Yang ketiga mendasarkan judgment. Dan yang keempat mendasarkan aturan perundangan. Dan yang terakhir survei. Sistem harga standar, ini pada sistem harga standar semua cost dibebankan pada jasa atau produk menggunakan harga dan kuantitas yang ditentukan sebelumnya. Menggunakan metode survei, ada metode pengumpulan data, survei lapangan, metode analisisnya. Metode pengumpulan data ini tentu metode yang digunakan di dalam memperoleh data berupa data harga barang dan jasa. Nah, survei tentu ada metodenya, ada mau menggunakan prasurvei
atau menggunakan kuesioner, menggunakan wawancara, atau menggunakan data yang akan kita lakukan untuk di lapangan. Nah, survei ini tentu kita harus pahami data primer dan beberapa data primer yang kita peroleh nanti akan diolah menjadikan satu standar yang kita lakukan. Sedangkan analisis data bisa menggunakan SPSS atau PET analysis atau alat yang spesifik sesuai dengan yang bisa kita gunakan. Metode pengumpulan data bahwa kita harus lakukan identifikasi dan klasifikasi barang dan jasa. Apa yang akan kita beli barangnya, tentu kita akan klasifikasikan. Ada barang yang harganya mahal, misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian yang kedua, identifikasi area di mana barang itu diperoleh, identifikasi dan klasifikasi vendor di mana pengadaan diperoleh, di mana pengadaan itu ada, pemilihan vendor secara stratified, tentu kita akan mana yang menang dan kita tetapkan matrik untuk barang dan jasa. Saudara semua, tentu kita akan melakukan identifikasi terhadap klasifikasi barang dan jasa tadi, mulai dari bidang dan sub bidangnya. Kemudian pada metode klasifikasi barang dan jasa ini kita juga akan lihat barang habis pakai, pemeliharaan dan perawatan. Nah, barang habis pakai ini tentu ada alat kebersihan, alat olahraga, ATK, barang cetakan, bibit, listrik, obat-obatan, dan juga pendidikan, perlengkapan pegawai, dan sebagainya. Sedangkan pemeliharaan dan perawatan itu bisa alat angkutan, bangunan kantor, pemeliharaan alat kantor, dan sebagainya. Di samping itu, sarana dan prasarana ini laka lantas, kita lihat jalan, jembatan, dan juga rambu-rambu itu menjadikan sarana prasarana pemerintah daerah. Inventarisasi alat-alatnya, bengkel, alat angkutan, alat bangunan dan listrik, alat kantor dan rumah sakit, kedokteran, alat laboran, musik, alat pertanian, hewan, ternak, tanaman, komputer, mesin kopi, perpustakaan, studio, dan juga suku cadang survei untuk lainnya. Alat berat, perumahan, jasa, dan sebagainya. Itu beberapa hal yang harus kita lihat dari kondisi yang ada di Pemda tadi. Nah, yang berikutnya, identifikasi sumber data. Tentu kita akan melihat bagaimana area lokasi vendor masing-masing kecamatan, kota, dan sebagainya. Alokasi vendor di luar kabupaten. Kemudian juga ada vendor merupakan penyuplai barang atau jasa yang meliputi tipe distribusi dan retail sehingga didapatkan vendor harga 1, harga 2, harga 3. Saudara semua, pada pemilihan vendor ini tentu kita akan menetapkan mana yang layak dengan harga yang terendah dengan tanggung jawab yang bagus, tingkat penyelesaian juga cepat. Maka pemilihan nama vendor setelah sebelumnya keseluruhan vendor dikelompokkan, dahulu dalam vendor distribusi dan vendor retail kita akan umumkan nanti. Maka nanti ada kolom harga barang jasa, harga 1, harga 2, harga 3.
Nah, untuk selanjutnya pada survei lapangan ini akan dilakukan survei lapangan untuk menentukan, mencari data harga barang dan jasa dilakukan dengan bantuan kuesioner. Selain kuesioner diperoleh juga dengan metode wawancara. Kemudian data dicari di area, kecamatan, kabupaten, kota, backmark, dan sebagainya. Dengan metode analisis data maka kita akan dapatkan nilai minimal, nilai maksimal, dan rata-rata nantinya. Nah, nilai minimal, maksimal, dan rata-rata ini menunjukkan nilai harga barang atau jasa minimal berdasarkan jenis barang dan berdasarkan area vendor. Nilai maksimal menunjukkan nilai harga barang, jasa maksimal berdasarkan jenis barang. Nilai rata-rata menunjukkan nilai harga barang atau jasa rata-rata berdasarkan jenis barang dan juga area vendor yang kita dapatkan. Ini matriknya sehingga kita akan lebih paham dan lengkap, dan contoh lampirannya seperti ini. Demikian pada pertemuan ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.